Tadi tanya apa sih? Biar tidak bosan belajar baru. Sudah 19 partisipan. Silakan. Tadi yang bertanya siapa? Pandu ya, bukan? Yunus, Bu. Oh, Yunus. Ya. Silakan didiskusikan bagaimana proses pembelajaran daring dalam melaksanakan terapi yang sesuai dengan budaya masing-masing. Ini kaitannya dengan pembelajaran online atau pembelajaran daring. Bagaimana untuk menyelesaikan persoalan atau terapi-terapi yang sudah dilakukan ketika saat daring. Begitu ya, Yunus? Benar, Bu. Ya. Mungkin dijawab dulu sama kelompok 3. Mungkin bisa disempurnakan dulu, Ibu, pertanyaannya. Oh, baik. Yunus bisa diulang lagi. Tadi kan memang di akhir Zoom. Baik, Bu. Ya. Baik, untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaannya langsung saja. Bagaimana cara mengembalikan kenyamanan bagi para siswa-siswi dari bahkan tingkat anak-anak ya, atau sampai tingkat mahasiswa selepas mereka melalui 2 tahun dengan pembelajaran virtual atau dengan pembelajaran online, yang mana dari 2 tahun ini sangat berdampak sekali terkait kepada pembelajaran siswa, entah itu dari pemahaman siswa, bahkan ke gurunya pun tidak ngerti gitu kan, karena memang pembelajarannya kan secara virtual, jadi tidak mengetahui langsung kepada gurunya. Jadi bagaimana gitu kan cara mengembalikan kebiasaan-kebiasaan yang dulunya kita alami sebelum datangnya pandemi ini. Ini kan SFBC ini kan solusi gitu kan. Jadi bagaimana solusinya? Solusi terbaiknya gitu kan. Karena kita sudah lama dengan pembelajaran seperti ini. Dan kalau kita lihat tidak seharusnya kita berkelanjutan dengan virtual gitu kan. Karena evaluasinya memang kurang efektif gitu kan. Meskipun ada yang mengatakan iya efektif gitu. Tapi secara garis besar kurang efektif dengan pembelajaran virtual gitu. Terima kasih. Diberi waktu untuk diskusi dulu kelompok 3.
Partisipasinya sudah 32. Silakan yang masih belum presensi, ketik nama dan link. Silaturahim Unipar Denoval ini belum penamaan penulisan, belum diperbaiki. Biar saya nanti mengidentifikasinya mudah. Ida Sofiatul, silakan ganti penamaan dulu, nama kelasmu apa. Pandu, silakan rubah namanya. Putri Rahmayuni, Zulfia Hasan. Saiful Ahmad dan Sabrul. Muhammad Malik, Iza Zufaila. Oke. Karimah binti Khairul. Unipar Denoval belum diganti penamaannya. Bagaimana kelompok 3 masih didiskusikan jawabannya? Yusuf, mana Yusuf? Coba on cam. Oke. Yunus, Bu, bukan Yusuf, Bu. Iya, maaf, sorry. Muhammad Yunus dari kelas. Mufidatun. Iya. Izin, nama saya memang cuma Denoval saja, Bu, dari A4. Itu saja, Bu. A4. Iya, artinya nama kelasmu di depan penamaan saja. Seperti yang lain. Baik, Bu. Ya, dari kelas mana, underscore baru nama. Baik, Bu. Karimah binti Khairul Hadi ini juga belum. Ini kan rekamannya ada gitu. Jadi nanti saya melihat keaktifannya dari kelasnya itu saya tahu begitu. Tolong juga presensinya dilengkapi. Bagi yang tidak hadir, tolong dibantu ketua kelasnya. Ini kelas ini ada A, B, C ya? Ya, Bu. Baik, Bu. D tidak ada ya? Kosong. Nggak ada, Bu. Oke. Kelompok A-nya, A4 ini baru masuk ya. Jadi untuk diskusi pertama, kedua, itu belum masuk ya. Jadi tugasnya terlambat. Benar, Bu, karena waktu itu mungkin miskomunikasi saja, Bu. Insya Allah ini beberapa kelompok sudah ngebut untuk mengerjakan tugasnya, Bu. Iya, baik. Masih ada waktu. Bu, mungkin saya boleh bertanya tentang materi yang tadi ditanyakan ke Mas Yunus ke kelompok 3 ini. Iya. Mungkin saya bisa dikit tambahkan pertanyaan. Bagus ya, silakan. Apakah sistem pembelajaran daring di Indonesia itu untuk di daerah atau lingkupan kabupaten masih layak untuk diterapkan? Mungkin seperti itu, karena di lain sisi kita melihat teknologi di daerah per provinsi di Indonesia juga itu teknologinya tidak seperti internet dan mungkin handphone Android mungkin masih belum terpenuhi dari sumber teknologi itu saja, dan SDM-nya juga masih rendah. Itu saja, Bu. Mungkin apakah masih sangat bisa diterapkan di lingkup daerah? Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi terpaksa saya bantu untuk menguraikan ya. Artinya memberikan materi atau teori pembelajaran jarak jauh. Untuk kelompok 3 nanti juga tetap menjawab. Jadi versi kalian tuh seperti apa? Kalau versi saya menjabarkan teori. Jadi pembelajaran untuk pendidikan jarak jauh ini sangat efektif. Semua ada untung rugi. Semua ada kurang dan ada lebih. Kenapa di Indonesia lebih marak ketika masa pandemi? Karena kebetulan
masa pandemi ini memang diisyaratkan tidak boleh bertatap muka. Itu di Indonesia hanya kebetulan. Kalau pembelajaran di luar negeri yang teknologinya sudah canggih, itu hampir semua tingkatan itu sudah menggunakan pembelajaran jarak jauh sebelum adanya pandemi. Jadi pembelajaran jarak jauh tidak hanya dilakukan pada saat pandemi. Ketika masa pandemi di luar negeri, kebanyakan yang pendidikannya sudah maju, rata-rata sudah menggunakan e-learning. Nah, pada perguruan tinggi, ini sudah ada konsep e-learning. Jadi pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Di Unipar itu sudah ada. Namun tidak berjalan dengan baik sebelum pandemi, karena memang yang dikatakan oleh Denoval tadi, mungkin salah satunya adalah SDM, kemudian pengaruh dari media utamanya adalah HP atau laptop. Bagi yang tidak memiliki media tersebut, maka ini menjadi kendala. Kemudian tingkat jaringan itu di Indonesia tidak merata. Jauh di pelosok kemungkinan sinyal bisa rendah. Menurut penelitian, terkait kesuksesan atau kemudahan sistem pembelajaran atau keefektifan sistem pembelajaran, kelemahannya ada di situ. Jadi jika dibandingkan dengan pembelajaran offline, itu unsur efektifnya lebih memilih pada pembelajaran jarak jauh daripada pembelajaran offline. Mengapa di Indonesia baru berjalan sekarang? Bersamaan dengan Pak Menteri Nadiem mencanangkan Merdeka Belajar, di situ mahasiswa boleh memilih. Bukan berarti mahasiswa memilih bebas, tetapi mahasiswa boleh memilih mata kuliah yang disuka. Ada program MBKM, ada program pemilihan mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa yang relevan, yang awalnya sebelum ada Merdeka Belajar itu belum dicanangkan. Setelah ada Merdeka Belajar, baru itu diberikan kebebasan memilih kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa misalnya BK itu boleh memilih mata kuliah yang di luar BK. Ini merupakan salah satu pilihan dari sistem pembelajaran MBKM atau Merdeka Belajar. Di situ ada dosen penggerak, ada sekolah perguruan tinggi penggerak. Ada keduanya ini memiliki peluang yang sama. Nah, kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh, ini bisa jadi dilakukan daring, bisa jadi dilakukan offline. Kenapa saya memilih pembelajaran daring? Karena menurut saya itu lebih efektif daripada 3 kelas saya dengan mata kuliah yang sama. Saya harus masuk kelas sendiri-sendiri. Dalam 1 hari kita diskusi rasa tidak cukup. Nah, saya tetap memilih pembelajaran daring karena saya memiliki dasar teorinya. Pembelajaran daring pada mata kuliah bimbingan konseling, kita kenal dengan istilah social pression. Social pression ini adalah konsep psikologi sosial
yang didasarkan pada interaksi sosial yang berhubungan dengan perilaku baik dan buruk. Hal ini ada kaitannya dengan hasil. Kalau menurut De Noval tadi, kurang efektif pembelajaran daring. Kenapa kok sampai sekarang menggunakan pembelajaran daring? Karena belum memahami konsep belajar daring yang benar. Di ilmu BK ada namanya konsep, kita mengenal istilah social presence, kehadiran sosial. Sosial di sini identik dengan komunitas, identik dengan kita bersama-sama. Menurut penelitian terdahulu, bahwa adanya teori social presence ini diakui adanya interaksi, di dalamnya terdapat ikatan, nilai-nilai, hubungan, timbal balik. Contoh, saya bersama De Noval. De Noval mendengar kalimat saya, ucapan saya. Mendengar, Bu. Saya mendengar pertanyaan De Noval. Ini namanya interaksi. Kata tokoh peneliti sebelumnya, adanya hubungan timbal balik. Seperti saya bicara dengan De Noval, saya melihat De Noval, wajahnya, De Noval melihat wajah saya. De Noval mendengar penjelasan saya. Mendengar, Bu. Nah, ini adalah kata ahli, ini terjadi hubungan timbal balik. Kira-kira ketika kita berinteraksi seperti ini, akankah ini tidak efektif menurut De Noval? Menurut saya efektif, Bu, secara komunikasinya, Bu. Ya. Karena penyampaiannya juga benar lewat media luring ini, Bu. Iya. Jadi satu jawaban dari De Noval ini adalah pembelajaran jarak jauh ini adalah efektif dari segi komunikasi. Sekarang saya giring ketika De Noval belajar offline, belajar daring. Kira-kira 3 kelas kita komunikasi seperti ini, bisakah tersampaikan dengan sempurna? Dalam hal komunikasi. Bayangkan De Noval, mahasiswa sekian banyaknya ikut, ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Kalau kita belajar daring, yang bicara sendiri mungkin bisa di-unmute. Iya, Bu, betul. Tapi dia bisa mendengarkan obrolan kita, diskusi kita. Betul. Kalau di offline, akankah sehening ini? Mungkin tidak, Bu. Mungkin banyak aktivitas lain dari mahasiswa lain. Sekiranya mungkin ngobrol sendiri, main handphone atau bagaimana di luar atau di belakang gitu. Lebih efektif ketika luring daring ini, Bu. Ya, jadi kata kunci yang kedua, pembelajaran jarak jauh ini juga efektif. Adanya komunikasi dan interaksi yang memang intens. Kata kuncinya ada interaksi. Interaksi ini ada pada komunikasi. Mengapa dikatakan efektif? Karena saya bisa ngontrol. Kenyataannya dalam satu kelas ini
partisipannya 31. Ini semuanya hening. Semuanya unmute. Dia akan menghargai obrolan kita. Apakah dia mendengarkan? Mungkin iya, mungkin tidak. Kelebihannya lagi, obrolan kita ini kita bisa simpan rekod. Sehingga misalkan hari ini tidak fokus, kita bisa belajar hasil tundanya. Bisa dinikmati ketika momen-momen yang ingin belajar diskusi hari ini bisa diulang. Bisa disiarkan ulang di lain hari, di lain waktu. Benar, Denoval? Benar, Bu. Benar, Bu. Iya. Benar dari penyampaian Bu Mufi. Sehingga pembelajaran jarak jauh ini ada 3 poin tadi, berarti kelebihannya sudah ada 3 poin ya yang kita bisa terima. Ketika kita sudah bisa menikmati keefektifan belajar daring ini memang bisa diterima dengan baik, kelebihannya kita bisa terima. Kenapa tidak kita tidak menggunakan pembelajaran sistem daring ini? Saya tidak yakin kalau saya tatap muka langsung dengan kalian ber-30, itu mungkin saya akan lebih ngotot menjelaskan. Dan itu tidak ada rekaman. Sehingga bahasa saya dengan kondisi puasa seperti ini, saya tidak terlalu bergejolak untuk menjelaskan. Saya santai, saya rileks. Karena apa? Suatu saat pada jam yang lain, siaran ini bisa disetel ulang, dihidupkan ulang di lain jam. Sehingga tidak perlu harus ngotot untuk mendengarkan. Nah, itulah dasar mengapa saya tetap menggunakan media pembelajaran luar daring ini ya, Bu? Iya, betul. Ini kayaknya sudah ada peringatan untuk habis waktunya. Terima kasih, Bu Mufi. Iya, ini bagian dari penelitian saya masalahnya. Saya kemarin mendapatkan penghargaan menulis buku terbaik pada tahun 2021 karena saya meneliti tentang pembelajaran jarak jauh ini. Dan ini adalah hanya 1 poin yang saya jelaskan. Dan ini ada 8 poin. Dan ada 56 indikator yang harus saya jelaskan. Kelebihan-kelebihan pembelajaran daring ini. Ini hanya 1, dan 1 ini hanya sedikit, yaitu kuncinya ada interaksi. Dan masih banyak hal lain yang harus saya siapkan, apa kelebihan-kelebihan dari pembelajaran jarak jauh ini. Saya membuat buku Social Presence dalam implementasi bimbingan online. Nah, ini pada 2001 kemarin saya mendapatkan penghargaan penulis terbaik menulis buku ini. Silahkan cek di Gramedia. Cek nama saya, Mudafiatun Isriah di Gramedia, atau sosial media online, ketik nama saya, cari buku saya tentang social presence. Di situ saya bahas tuntas tentang sisi baik kita belajar pendidikan jarak jauh, begitu. Kelemahannya memang ya gratis. Ya, untuk kalau penjelasan dengan saya gratis karena ini sudah miliknya Perpusnas ya. Jadi silakan di Gramedia ada, tapi berbayar di situ. Kalau saya pikir juga gratis, Bu. Ya, kalau ilmunya langsung ke saya gratis. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, jadi saya jelaskan sedikit-sedikit karena pertanyaannya sangat ini. Nah, bagaimana kita menerapkan terapi ini ketika kita pembelajaran daring? Itu mudah saja gitu. Asal kata kuncinya ini kan kita terapi ini adalah ada di komunikasi. Bahkan di social presence ini itu terdapat komunikasi personal,
komunikasi interpersonal. Personal itu saya dengan Denoval ini personal. Iya, iya Bu, betul. Kemudian terdapat komunikasi interpersonal. Interpersonal itu gini, saya ngomong begini, Noval itu tahu bahwa saya tuh ngomong menggebu-gebu. Sehingga Noval itu melihat saya dan gestur saya, tangan saya, wajah saya. Noval itu sudah tahu bahwa saya itu ngomong dengan benar. Dan ini sudah didengarkan oleh satu kelompok sosial. Nah, ini interpersonal antara saya dan kelompok, antara saya dengan Denoval, saya dengan Yunus. Ini. Jadi di social presence ini terdapat interpersonal, personal, dan hipersonal. Hipersonal itu gini. Walaupun saya tidak tahu, misalkan on cam, saya bisa melihat kondisi kalian di situ. Apakah kalian mendengarkan saya atau kalian main HP di belakang on cam, di belakang kamera? Kalian sebagian besar tidak menampakkan kameranya. Tapi di teori social presence ini bisa melihat bagaimana kondisi kalian di situ. Hebat kan? Betul, Bu. Ajaib. Ya, makanya pelajari bagaimana teori social presence itu dipraktekkan oleh konselor sehingga kita melakukan terapi itu sangat mudah. Tentunya memang ada media. Media yang saya gunakan adalah website. Jadi di website saya ada penjelasan bagaimana social presence, apa definisi social presence, siapa saja yang menggunakan social presence. Jadi yang menggunakan itu mulai dari PAUD, orang tua, sampai mahasiswa di perguruan tinggi. Sehingga pembelajaran daring mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi itu sangat efektif. Karena kita mengetahui teori ini. Apa saja yang harus dilakukan? Ada banyak hal di dalam. Kalau saya jelaskan semuanya di sini, saya kira kurang cukup waktu. Nanti dari terapi ini tidak jelas nanti. Yang saya tekankan di sini, karena adanya teori social presence yang mengiringi pembelajaran daring ini, maka pembelajaran daring ini adalah sangat efektif. Untuk selebihnya mungkin kita diskusikan di lain waktu, karena sekarang kita harus fokus kepada materi kelompok 3. Pertanyaannya Yunus dengan Denoval, bagaimana selama 2 tahun itu kita termasuk bagaimana menanamkan karakter. Social presence ini karakter banget. Social presence ini adalah memberikan trik-trik kepada kita agar kita tahu. Saya bisa melihat Zulfia Hasan dan si siapa ini, walaupun dia tidak menampakkan wajahnya. Karena saya melihat dari sisi hipersonalnya. Hipersonal itu gaib, tapi kita bisa menerawang. Kok bisa, Bu? Iya, kalau personal seperti ini, saya bilang sama Yunus, saya bilang sama Denoval ini personal. Kalau hipersonal sangat dalam. Bagaimana cara agar kita tahu ketika misalkan Karimah binti siapa ini kan tidak, dia kan unmute dan off cam. Saya tahu di situ apa yang dia kerjakan. Bagaimana caranya? Ini secara singkat bisa saya jelaskan sedikit bagaimana caranya. Kita panggil nama Karimah binti Khairul. Coba Karimah binti Khairul buka kamera. Dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5 detik. Dia membuka. Berarti dia mendengar kalimat saya. Dia membuka. Berarti Karimah binti Khairul Hadi, dia mengikuti pembelajaran kita.
Itu secara singkatnya begitu. Secara secara implementasi yang paling mudah gitu ya. Sedangkan yang lain-lain masih sangat banyak. Di dalam teori hipersonal itu kita bisa melihat ketika daring, melihat apa yang dia lakukan di sana. Begitu Yunus dan Denoval? Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah ini, sudah Bu, mungkin sedikit menerima penjelasan saya bahwa Nah, pembelajaran Bu. Masih belum gini, sepenuhnya masih menerima. gini, Bu. Mohon maaf sebelumnya, ini mungkin ada beberapa mahasiswa yang agak kritis atau bagaimana. Mungkin di dalam sosial materi tadi, social pressure itu kan ya itu mungkin lebih condong ke arah daring. Nah, sedangkan dari mahasiswa sendiri juga ada mahasiswa ingin berpendapat menginginkan kuliahnya luring gitu. Tapi di lain sisi ada yang mahasiswa berpendapat untuk daring gitu. Mungkin selama pandemi ini kita jarang sekali ketemu satu angkatan pun bertatap muka gitu. Jadi mohon maaf misalnya mungkin dari kelas A4 sendiri atau mungkin dari kelas lain ketika komunikasi dengan Ibu Mufi kurang sopan atau bagaimana gitu aja. Oke. Sebentar gitu. Oke. Begini. Saya tanggapi dari Denoval, seharusnya ya memang akan lebih sempurna kalau ada offline. Ini kan pembelajaran online ini kan kita artinya katanya orang Jawa daripada tidak belajar. Kalau harus memilih jika sama-sama normal, ya kita milih offline. Memang paling sempurna memang ada di offline. Cuman karena kita harus bagaimana kita mencari kelebihan-kelebihan dari pembelajaran daring, ya kita harus unggulkan pembelajaran daring. Tetapi jika ada di berbagai tempat penjuru, kemudian kita lakukan offline, kan juga nggak mungkin. Jadi salah satu solusinya adalah kita melakukan pembelajaran online. Tetapi jika itu pilihannya itu lebih kepada semuanya bisa offline, wah itu luar biasa. Jadi kita belajar online, belajar tatap muka, kita kumpul dengan melihat gestur kita. Memang gestur kita tidak tahu tinggi kita berapa senti, apakah kita punya kaki, apakah kita punya tangan. Itu kan kita kesempurnaan itu memang tidak bisa diungkap dalam online, adanya pada offline. Jadi lebih sempurnanya itu memang dilengkapi dengan offline. Jika menginginkan offline, silakan, boleh saja gitu. Tetapi kalau dalam keadaan darurat, nah pembelajaran online ini sangat efektif jika ada beberapa hal yang memang tidak mungkin dilakukan dengan offline. Gitu ya, Denoval. Ya memang kalau suruh bilang kesempurnaan yang memang lebih sempurna itu adanya kita tatap muka secara offline gitu, tatap muka langsung. Ya kalau memang dalam satu kelas ini menginginkan offline, silahkan diatur jamnya, kemudian jadwal kita bisa ketemu semuanya, boleh. Dan itu pun tidak harus dalam kelas, boleh di luar kelas, mungkin di kafe, atau di salah satu tempat tempat wisata, katakanlah di mana gitu yang kita menginginkan praktek langsung bagaimana kita melakukan terapi. Nah, kalau urusan teori kita bisa lakukan dengan online. Kita teorinya di-share dengan online, kemudian kita bertatap muka, kita mungkin bisa melakukan terapi langsung begitu. Dan saya selama ini memang karena saya peneliti pembelajaran online, saya tetap mempertahankan pembelajaran online ini adalah lebih efektif. Karena yang kita sampaikan ini adalah pengobatan. Pengobatan kita ini adalah menggunakan komunikasi. Dan komunikasi ini bisa disampaikan melalui sebuah alat.
Alatnya bisa handphone, bisa bisa laptop, bisa komputer gitu. Nah, ini bisa dilakukan bisa dilakukan alat ini bisa dipakai untuk terapi gitu loh maksud saya. Jadi dengan online itu lebih banyak hasil daripada offline. Kalau offline mungkin melakukan terapi ini hanya satu orang, mungkin 1 jam dan bahkan 1 hari ya, karena jarak tempuh yang harus dilalui. Tapi kalau online mungkin sekian jam bisa dilakukan beberapa orang untuk saya terapi begitu. Saya kira bagi saya dalam melakukan terapi dalam bimbingan konseling, kita sebagai konselor bisa dilakukan secara online. Tetapi bagi mahasiswa jika menginginkan untuk offline, silahkan saja, nggak apa-apa. Mungkin kalau offline itu lebih butuh waktu lebih banyak gitu. Mana yang menata mahasiswa dalam kelas atau di luar atau bagaimana itu mungkin ini. Kalau yang online mungkin hanya butuh sinyal atau jaringan handphone atau laptop yang jaringan yang kuat atau sinyal yang kuat, dan sedikit ada biaya, yaitu biaya paket data. Kalau yang minggu lalu saya lakukan pembelajaran ketika saya OTW pulang karena saya rapat ya di kampus. Dan hari ini di kampus ada Hotmail Quran gitu. Dan saya tidak ikut, padahal saya harusnya juga ikut, tapi karena pas jam yang sama nanti bisa terganggu lagi pembelajaran kalian pada saat jam yang sama. Sehingga saya bisa lakukan yang Hotmail Quran, bisa ikut online-nya, saya dikirim surat untuk membaca giliran saya mengaji secara online, kemudian yang kalian ini saya online-kan tapi di sisi lain. Kalau kemarin saya online ketika saya berkendara, karena jam berapa? Jam 3 itu nanti juga ada kuliah gitu. Saya mengejar ini gitu. Kalau hari ini saya bisa on cam bersama kalian. Nah, ini salah satu solusi untuk saya karena saya di kampus juga sebagai struktural dan harus ngantor setiap hari. Dan saya harus mengajar di semua tempat, padat sekali karena saya memang alhamdulillah yang linear BK, dan saya memang latar belakang S1 sampai S3-nya memang BK, sehingga yang diberi jam mata kuliah yang paling banyak dan banyak sekali. Nah, itu kalau dilakukan offline itu pun dalam 1 minggu tidak cukup. Itu. Sehingga saya baik yang sudah tatap muka, mestinya yang kelompok A ini, kelas A ini memang dilakukan offline ya. Semester 4A, kelas A itu memang offline. Di jadwal saya begitu. Tetapi masih ada kelas yang non-reguler yang mata kuliah yang sama. Jadi saya jadikan menjadi satu grup ini. Gitu ya, Denoval dan Yunus. Baik, Bu. Dan itu memang bisa. sementara ini untuk A4 sendiri kebanyakan masih online semua, Bu. Mungkin terbentuk dengan kegiatan dosen di luar seperti awal mungkin Pak Anas saja sih, Bu, yang Kaprodi yang nyarankan offline, ternyata ujung-ujungnya tetap online gitu. Iya. Alhamdulillah sih. Iya. Jadi